Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Dewangakan Gede Wahyu Mahatma Putra pada mata kuliah Dasar Organisasi Manajemen. Baik, topik kali ini kita akan membahas mengenai dasar-dasar dalam manajemen yang terdiri dari yang pertama definisi manajemen, lalu yang kedua adalah 7 teori dalam ilmu manajemen, lalu yang ketiga fungsi manajemen, dan yang terakhir adalah manajer dalam organisasi. Baik, langsung saja kita lanjut ke mengenai definisi manajemen. Definisi dari manajemen menurut Terry, ya, manajemen is a distinct process. Jadi sebuah proses khusus, ya, yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan penggunaan, ya, pemanfaatan dari baik itu secara sains atau seni untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Itu definisi yang pertama menurut Terry. Lalu yang kedua menurut Stoner, manajemen itu kurang lebih sama ya pengertiannya dengan yang disampaikan oleh Terry, yaitu terdiri dari proses perencanaan, pengorganisasian, adanya kepemimpinan, serta adanya controlling atau pengendalian terhadap anggota organisasi. Ya, serta menggunakan atau memanfaatkan seluruh sumber daya yang dimiliki, mulai 6M, ya, ada man, money, method, machine, minute, lalu yang terakhir adalah material, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi ini ya poin-poin penting dalam definisi manajemen. Lalu yang berikutnya, manajemen itu merupakan sebuah proses kerja, ya, proses kerjasama, ya, yang dilakukan oleh orang atau sekelompok orang untuk mencapai tujuan. Ya. Lalu yang terakhir, manajemen itu adalah ilmu atau seni tentang bagaimana cara kita menggunakan sumber daya yang efektif, efisien, dan rasional untuk mencapai tujuan. Nah, dari keempat definisi ini ya, kita bisa melihat bahwa dalam manajemen itu terdiri dari berbagai macam proses, ya, ada perencanaan, pengorganisasian, actuating, controlling, yang nanti akan dibahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya, lalu manajemen itu juga memiliki tujuan, ya, harus memiliki tujuan yang telah ditetapkan. Ya, jadi manajemen ini merupakan sebuah cara atau sebuah metode, sebuah proses gitu ya, bagaimana sebuah organisasi itu bisa mencapai tujuannya. Ya, lalu manajemen itu adalah seni dalam mengelola sumber daya. Ya, sumber daya nanti saya jelaskan lebih lanjut tentang 6M. Itu ya, pertama mengenai definisi dari manajemen. Lanjut ke slide berikutnya. Lalu apa sih peran manajemen dalam organisasi? Ya, lalu kita pahami dulu organisasi itu merupakan sebuah wadah, ya, sebuah tempat atau bisa dikatakan sebuah institusi atau ada kelompok orang. Nah, organisasi itu bisa macam-macam bentuknya ya, yang berada dalam suatu ikatan formal. Jadi mempunyai dasar hukum, mempunyai nama, mempunyai landasan yang kuat, ya, di mana kelompok tersebut akan bekerja sama untuk mencapai suatu tujuan. Jadi sekelompok orang yang memiliki tujuan yang sama dan mereka akan bekerja sama untuk mencapai tujuan tersebut. Itu definisi dari manajemen. Ya. Lalu manajemen dalam organisasi, ya, itu bertujuan untuk menggerakkan, ya, adanya menggerakkan atau menggunakan unsur-unsur dalam organisasi tersebut untuk mencapai tujuan. Unsurnya ada apa saja? Ya, ada man atau sumber daya manusia, ya, anggota-anggota, pimpinan atau sekretaris, bendahara, itu merupakan unsur SDM dalam manajemen organisasi. Ya, ada money atau uang, ya, sumber daya uang begitu. Ada minute atau waktu, sumber daya waktu, ya,
ada metode, cara dalam melakukan suatu pekerjaan, ada mesin, ini sumber daya atau peralatan, ya sarana prasarana, termasuk juga material atau bahan baku. Jadi keenam hal inilah yang harus dikelola, harus di-manage dengan baik sehingga organisasi itu akan bisa mencapai tujuannya. Gitu. Ya, kita lanjut ya ke berikutnya tentang 7 teori dalam manajemen. Ya, ada 7 teori bisa kita lihat. Nah, kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama teori manajemen ilmiah ya dari Frederick Taylor. Jadi Bapak Taylor itu merekomendasikan bahwa dalam manajemen itu harus mengedepankan atau harus menggunakan metode-metode ilmiah ya dalam melakukan setiap kegiatan, setiap pekerjaan di organisasi tersebut. Ya, jadi ketika kita melakukan pekerjaan, melakukan tugas, melakukan tanggung jawab di organisasi, kita harus menggunakan cara-cara yang resmi atau mungkin cara-cara yang ilmiah, tidak boleh sembarangan, tidak boleh seenaknya, ya sehingga dikatakan manajemen ilmiah. Ya. Lalu pemimpin itu juga harus bisa memberikan pekerjaan sesuai kemampuan atau skill atau kesanggupan dari anggotanya. Ya, lalu Bapak Frederick Taylor ini juga menyatakan ketika melakukan pekerjaan, ya, jadi ketika ada tugas, semakin sederhana tugas tersebut, itu akan meningkatkan produktivitas dari anggotanya atau pegawainya atau anggota dalam organisasi tersebut. Nah, semakin sederhana, semakin simpel sebuah tugas, itu akan justru meningkatkan produktivitasnya. Itu teori manajemen yang pertama. Lalu yang kedua, ya, teori manajemen hubungan manusia menurut Elton Mayo. Ya, temuan dari hasil penelitian Elton Mayo menyatakan bahwa karyawan atau dalam hal ini adalah anggota organisasi itu lebih termotivasi di faktor sosial. Ya, jadi faktor sosial itu memberikan lebih banyak motivasi positif kepada anggota organisasi. Ya, apa sih faktor sosialnya? Mulai dari adanya komunikasi ya yang informal, ada proses ngobrol atau pembicaraan yang informal tapi tetap dalam upaya atau tetap dalam kegiatan pekerjaan tersebut ya. Lalu adanya penghargaan, adanya perhatian ya. Itu justru lebih meningkatkan atau membuat organisasi itu lebih baik dibandingkan dengan faktor-faktor lainnya seperti uang atau kondisi kerja. Jadi temuan dari Bapak Elton Mayo ini menyatakan bahwa hubungan antar pegawai, hubungan pegawai dengan atasan itu semakin baik ya, semakin baik hubungannya itu akan semakin meningkatkan produktivitas pegawai dibandingkan dengan uang atau kondisi kerja. Ya, artinya adalah meskipun gajinya tinggi, meskipun kondisi kerjanya bagus begitu, tapi kalau tidak ada hubungan yang baik sesama pegawai, sesama anggota, itu seseorang anggota organisasi itu nggak akan nyaman, tidak akan produktif, akhirnya organisasinya mandek atau tidak dapat berkembang. Ya, jadi hubungan antar manusia ini penting di dalam manajemen organisasi. Itu. Ya, lalu yang berikutnya, yang ketiga, manajemen sistem. Ya, jadi menurut teori manajemen sistem, organisasi itu seperti tubuh manusia. Artinya terdiri dari banyak komponen. Ya, tubuh manusia ada mata, ada telinga, ada mulut, ada tangan, ada kaki. Ya, banyak komponen, ada jantung, apalagi paru-paru dan lain sebagainya yang bekerja secara harmonis. Ya, sehingga dapat berfungsi secara optimal. Artinya meskipun fungsinya berbeda-beda, tapi tubuh manusia ini kan saling mendukung untuk menjaga kehidupan manusia. Ya, begitu juga dalam organisasi. Ya, organisasi ini ada yang memiliki banyak fungsi yang berbeda-beda. Ada yang sebagai sekretaris, ada yang bagian produksi, ada yang bagian pemasaran, ada yang bagian keuangan. Fungsinya berbeda-beda, tapi mereka saling bekerja sama untuk
mencapai tujuan organisasi. Ya, kunci keberhasilan dalam kunci keberhasilan organisasi dalam teori manajemen itu adanya sinergi. Ya, adanya sinergi atau adanya kerjasama antara satu atau dua unsur, lalu adanya interdependensi, ya, kebebasan untuk berkembang, untuk bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing, dan adanya keterkaitan antar satu sistem ya dengan sistem yang lain. Jadi meskipun dia kerjanya sendiri-sendiri, tapi dia akan saling mendukung, saling bekerja sama, dan saling terkait. Ibaratnya seperti tubuh manusia ya, kalau kakinya dikeplak atau pipinya dipukul gitu, ya mata ini akan menangis. Artinya ketika satu sistem, satu subsistemnya terganggu, akan mengganggu subsistem yang lain. Itu teori manajemen sistem. Ya, lalu yang keempat ada teori manajemen kontingensi ya menurut Fred Fiedler. Ya, Fred Fiedler menyatakan bahwa tidak ada satu pendekatan manajemen yang berhasil. Ya, jadi Fred Fiedler ini bilang manajemen itu seperti sebuah seni ya, tidak ada satu metode yang cocok untuk semua manajemen, semua organisasi. Artinya sebuah organisasi itu bebas memilih manajemen atau tipe manajemen apa yang cocok untuk organisasinya. Tidak ada satu kunci untuk semua pintu. Ya, jadi mungkin ada yang satu organisasi yang cocok dengan satu manajemen, tapi ada organisasi lain yang nggak cocok. Ya, sehingga menurut saya ulangi adalah tidak ada satu teori manajemen yang berhasil untuk setiap organisasi. Sehingga seorang pemimpin ya itu harus fleksibel ya, beradaptasi dengan lingkungan, dengan kondisi, dengan keadaan organisasinya dalam memilih manajemen atau teori manajemen yang sesuai. Ya. Nah, 3 hal yang paling mempengaruhi dalam organisasi itu adalah mengenai struktur dan ukuran organisasi. Jadi organisasi yang kecil akan memiliki struktur organisasi yang berbeda dengan organisasi yang lebih besar. Nah, jadi mungkin ada yang bertanya-tanya, mungkin kok kalau organisasi A kok ada sekretaris, ada wakil sekretaris, atau yang lainnya, ya atau mungkin kok ada ketua, ada wakil ketua, tapi kok di organisasi yang kecil nggak ada wakil ketuanya, tidak ada wakil sekretarisnya ya. Tadi ya karena itu sangat berpengaruh berdasarkan ukuran organisasinya. Ya. Lalu yang variabel yang lainnya adalah teknologi yang digunakan ya dalam organisasi. Lalu yang terakhir adalah gaya kepemimpinan. Jadi setiap organisasi harus fleksibel ya ketika dia harus mengubah gaya kepemimpinannya, mengubah gaya pemimpinnya, atau mengubah metode dalam memimpin sebuah organisasi. Itu sangat fleksibel, harus bisa diubah-ubah sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan kondisi di lapangan. Itu ya yang keempat. Lalu yang kelima, menurut Douglas McGregor itu ada teori manajemen, teori X dan teori Y. Ya, gaya manajemen ini sangat dipengaruhi oleh persepsi ketuanya, persepsi dari pemimpinnya terhadap anggotanya. Kalau teori X ini menyatakan bahwa ketika manajer itu berasumsi atau beranggapan pegawainya itu malas, kalau nggak disuruh tuh nggak kerja atau tidak nurut gitu, maka teori X ini yang digunakan. Ya, pemimpin akan memberikan kontrol penuh, memberikan pengawasan penuh terhadap anak buahnya, terhadap anggotanya. Ya, sehingga teori X ini yang digunakan. Tapi kalau teori Y, nah ini justru sebaliknya ya. Seorang pemimpin itu berasumsi atau beranggapan anggotanya itu menikmati pekerjaannya sehingga mereka nggak butuh pengawasan, mereka nggak butuh dikontrol secara ketat, tapi mereka bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Itu ya. Nah, ini cocoknya sehingga hasilnya adalah ketika teori Y ini diterapkan, maka anggota-anggota SDM dalam organisasi ini akan memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan,
ya, kreatif, lincah, dan inovatif, sehingga mampu menghasilkan solusi bagi permasalahan organisasi. Itu teori X dan Y ya, sangat dipengaruhi oleh persepsi atasannya, persepsi ketua dari organisasi tersebut. Ya, lalu yang ke berikutnya ya, teori manajemen administrasi menurut Henry Fayol ya. Menurut Henry Fayol ini ya membagi menjadi 14 fungsi administrasi ya. Jadi adanya dalam manajemen organisasi ya, itu harus ada namanya inisiatif ya, harus adanya keadilan ya, ada namanya rentang kendali ya, misalnya seseorang pemimpin itu batasannya apa ya, misalnya ketua atau kepala seksi dia hanya membidangi atau memimpin tertentu saja, tidak boleh terlalu luas ininya, apa namanya, kewenangannya nggak boleh terlalu luas, jadi harus ada batasan-batasannya gitu ya. Lalu adanya penghargaan ya, lalu adanya kesatuan perintah antara atasan top level, middle level, dan yang paling bawah, entry level management, itu adanya kesatuan perintah ya, nggak boleh atasan sama bawahan itu beda-beda perintahnya, beda-beda memiliki perintah atau tujuan yang berbeda-beda ya. Terus lalu ada saling menghargai dan patuh sama perintah sama instruksi gitu ya, adanya pembagian kerja yang baik ya, adanya rasa tanggung jawab ya, adanya kesatuan komando atau perintah ya, adanya keseimbangan antara kepentingan organisasi dan kepentingan individu ya, harus seimbang antara kepentingan sendiri dengan kepentingan organisasinya. Lalu yang manajemen teratas ya, top level manajemen ini sebagai pemegang pemegang kendali tertinggi, pemegang keputusan yang tertinggi. Lalu memiliki tatanan atau mungkin aturan terkait dengan peraturan atau kebijakan ya. Lalu ada stabilitas masa kerja ya. Lalu yang terakhir memiliki kerjasama tim. Itulah manajemen administrasi, teori manajemen administrasi. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, ya, teori manajemen birokrasi menurut Max Weber. Ya, manajemen birokrasi itu berfokus pada penataan organisasi dalam hierarki, sehingga ada tata kelola yang jelas. Nah, ini manajemen birokrasi ini biasanya diadopsi atau diterapkan gitu pada instansi-instansi pemerintah. Jadi ada birokrasinya jelas ya, yang mana pimpinan, yang mana sebagai anggota, yang mana bawahan, yang mana pucuk pimpinan, yang terus mungkin selevel kepala seksi misalnya, kepala bagian, wewenangnya apa saja, dia harus tanggung jawab dengan siapa, dia bisa memerintah siapa. Nah, itu manajemen birokrasi yang biasanya diterapkan di institusi pemerintah. Ya, lalu adanya rantai komando, ya, memiliki pembagian kerja yang jelas, ya, memiliki job desk-nya masing-masing. Lalu adanya pemisahan aset pribadi dan aset organisasi. Ya, adanya jadi yang mana fasilitas kantor dengan fasilitas pribadi itu dibedakan. Ya. Lalu adanya aturan yang ketat dan konsisten. Nah, ini pentingnya ya dalam birokrasi, dalam tata kelola pemerintahan ya, itu pasti ada aturan yang ketat dan konsisten. Lalu ada pencatatan dan pendokumentasian yang cermat. Ya. Lalu yang terakhir, pemilihan atau promosi karyawan itu berdasarkan kinerja, ya, berbasis kinerja atau berbasis kualifikasi atau kemampuan atau kepintarannya dia. Itu 7 teori manajemen dalam manajemen organisasi. Ya. Lalu yang ke berikutnya kita lihat fungsi manajemen itu ada 2 ya. Setidaknya ada 2. Nanti mungkin teman-teman menemukan teori-teori lain, dipersilahkan. Ada yang pertama POEC, ada POEC, dan yang kedua ada post decor. Ya, kita lihat POEC itu apa. Nah, menurut
atau kepanjangannya, ini teorinya George R. Kelly, ya, proyek itu terdiri dari 4 hal, yaitu adanya planning, ya, penyusunan rencana. Nah, penyusunan rencana ini akan menjadi kerangka kerja atau menjadi pedoman sebuah organisasi untuk mencapai tujuan. Ya, punya rencana sehingga menjadi kerangka kerja untuk mencapai tujuan. Nah, rencananya tersebut harus smart, ya, spesifik atau jelas, ya, tujuannya jelas, khusus tujuannya, tidak mengawang-awang gitu. Lalu measurable, ya, dapat diukur, achievable atau dapat dicapai, realistik artinya adalah masuk akal, ya, tidak boleh berhayal begitu tujuannya. Lalu yang terakhir time atau memiliki batas waktu, misalnya tahunan atau 5 tahunan, 10 tahunan, nah itu namanya rencana. Ya. Lalu ada yang kedua, planning udah ya. Lalu ada organizing. Organizing itu merupakan kegiatan pengaturan orang, ya, organize, mengatur, ya, mengatur orang, bisa juga mengatur kegiatan dan mengatur sumber daya lain agar efektif dan efisien. Ya. Lalu ada actuating, ya, ini adalah pelaksanaan. Lalu yang terakhir ada controlling yang terdiri dari controlling itu pengendalian, ya, yang terdiri dari monitoring dan evaluasi. Nah, nanti keempat ini akan dijelaskan lebih lanjut, lebih detail pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Ya. Lalu yang kita lanjut ya ke slide berikutnya. Ya, ada post decor, ya, postcom. Ada ini dipecah lagi ya. Tadi kalau yang PUAC itu ada 4, proyek itu ada 4, kalau postcom ini ada 7, ya. Ada planning, perencanaan, ya. Ada organizing, ada staffing, ya. Ada directing. Nanti silakan teman-teman dibaca sendiri ya pengertiannya, tapi kurang lebih sama dengan PUAC, cuman ini lebih detail lagi. Ya, adanya staffing atau penyusunan kepegawaian, adanya directing atau pengarahan, adanya coordinating, ya, ini koordinasi, adanya komunikasi, ya, lalu ada reporting, pelaporan, ya, lalu yang terakhir ada budgeting atau kegiatan penganggaran, ya, atau terkait dengan keuangan, akuntansi dan lain sebagainya. Itu ya, itu fungsi manajemen Portscom. Kita lanjut ya. Tentang manajer dalam organisasi. Nah, siapa sih manajer? Manajer itu adalah orang yang mengatur, orang yang memanage segala sesuatunya dalam organisasi. Kita lihat ya, tingkatan manajer itu dibagi menjadi 3, ya. Ada top manajemen, ya, ada presiden, CEO dan lain sebagainya. Ada middle management, ada first level atau first line management. Lalu yang paling bawah itu pegawai atau anggota, ya, non manajerial. Kita lihat ya peran dan hal apa yang harus dimiliki seorang manajer di bidang top level management. Ya. Top level management ini adalah para eksekutif atau pihak atau pejabat yang mengambil keputusan. Ya, mereka lah yang menentukan perusahaan itu akan dibawa kemana dalam setahun, 5 tahun, atau 10 tahun ke depan. Ya, contohnya itu bisa berupa COO, CFO, CEO, direktur, dan lain sebagainya. Dia yang memegang kendali dan wewenang penuh terhadap organisasi. Tugasnya apa aja, atau kemampuan yang dimiliki apa saja. Dia harus mampu merumuskan dan memutuskan kebijakan, baik itu jangka pendek maupun jangka panjang. Ya, jadi setiap keputusan yang diambil oleh top level manajemen ini akan mempengaruhi sebuah perusahaan itu di beberapa tahun yang akan datang atau di masa depan. Jadi harus hati-hati ya menjadi seorang top level manajemen. Harus punya banyak pengalaman lah ibaratnya. Lalu top level manajemen juga bertugas untuk mengatur dan mengelola pekerjaan yang dijalankan oleh middle level atau yang di bawahnya. Ya, nanti akan saya jelaskan lebih detail tentang middle level. Lalu yang terakhir
perannya itu adalah mengelola sumber daya mulai dari aset, ya, tenaga kerja, keuangan, dan lain-lain. Ya, semua itu dikelola, dibuatkan rencana, dijalankan rencana tersebut sehingga diharapkan organisasinya akan survive, akan berkembang di masa yang akan datang. Itu ya top level management. Kita lihat middle level sekarang di bawahnya ya. Middle level ini memiliki tugas dan wewenang khusus ya yang sesuai dengan profesinya. Dia ada contohnya itu ya, ada general manager, ada regional manager, ada division manager, manajemen divisi ya. Misalnya divisi pemasaran, maka dia akan berfokus atau bertanggung jawab pada bagian pemasaran saja. Ya, nanti mereka lah memiliki tanggung jawab langsung pada top level manajemen. Mereka memiliki tanggung jawab atau memiliki apa yang harus melaporkan kegiatan divisinya itu kepada top level yang tadi. Ya, tugasnya antara lain menjelaskan kebijakan, ya, kebijakan atau aturan-aturan perusahaan, ya, menjadi penghubung antara top level dengan first level, ya, mengatur dan mengelola kegiatan sesuai kebijakan, lalu memberi dukungan kepada karyawannya ya, kepada anggotanya mulai dari tunjangan, insentif, bonus, ya, lalu yang terakhir melakukan proses rekrutmen, dan yang terakhir adalah menjalankan rencana top level management. Itu peran manajer ya, peran middle level manager. Lalu yang terakhir ya first level management, ini yang manajer yang paling bawah ya, manajer yang paling dasar itu berperan untuk mengawasi dan mengatur kegiatan operasional atau kegiatan harian. Dan mereka lah menjadi pengawas langsung, makanya contohnya itu adalah mandor. Nah, mandor itu dia yang mengawasi langsung kinerja tukangnya, supervisor ya, atau departemen manager, section manager, dan lain sebagainya. Itu contohnya ya, jadi dia mengawasi langsung anak buahnya atau pegawainya itu kerja. Ya, lalu apa sih tugasnya? Ada menangani keluhan, ya, terus menjaga hubungan baik dan sehat di lingkungan kerja, ya, lalu mendengarkan kritik atau saran anggotanya sehingga nanti bisa disampaikan kepada yang second atau yang middle level management. Ya, lalu yang berikutnya memastikan semua kegiatan itu sesuai dengan standar organisasi. Ya, kegiatan produksi, pemasaran, packaging, atau kegiatan bidang jasa itu semua harus berjalan sesuai dengan standar. Ya, lalu menjaga efisiensi sumber daya, dan yang terakhir harus mampu meningkatkan semangat dan motivasi tim atau pegawainya agar bisa bekerja secara optimal. Itu ya 3 tingkatan dari manajemen di dalam sebuah organisasi. Baik, itu saja mungkin ya yang dapat saya sampaikan pada mata kuliah pada pertemuan kali ini. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan dan akan kita bahas pada saat kita tatap muka. Sudah dapat saya sampaikan, saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf kalau ada kata-kata saya salah. Saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu lagi di pertemuan atau mata kuliah yang lain. Terima kasih.